Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan tahiyatan li ahlil jannah wa tahiyatan min qalbin amiqin bihubbikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Summa amma ba'du. Para umahat dan ustazan rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, InsyaAllah pada sore hari ini kita akan masuk pembahasan yang selanjutnya, yaitu pembahasan seputar tentang fikih darah wanita, sekaligus penutup dari pembahasan dari fikih thaharah. Jadi kan dimulai dari wudu, betul Bu ya? Wudu, air, pembagian air, lalu mandi, lalu juga tayamum, menghilangkan najis, baru nanti diletakkan di akhir tentang haid dan begitu juga nifas. Karena inti dari haid dan nifas itu nanti akan membahas tentang apakah perempuan setelah itu wajib mandi atau tidak setelah terputus darah haid. Oleh karena itu, karena ada hubungannya dengan mandi besar atau mandi wajib, maka diletakkanlah pembahasan ini di fikih thaharah. Jadi peletakannya bukan di fikih salat, apalagi di fikih puasa. Karena haid dan nifas itu ada hubungannya dengan fikih mandi. Makanya kalau ibu-ibu masih ingat, waktu kita menjelaskan tentang hal-hal yang diwajibkan mandi itu ada berapa? Masih ingat enggak? Ada 6 kan? Ada 6. Yang mana 6 ini 3-nya umum, mau laki-laki ataupun perempuan, 3-nya khusus untuk perempuan saja. Yang itu gabungan laki-laki sama perempuan, seperti misalnya keluarnya mani, hubungan intim, mati, meninggal dunia. Yang khusus untuk perempuan saja seperti haid, begitu juga nifas, lalu juga wiladah atau mandi setelah masa persalinan. Oleh karena itulah fuqaha kita meletakkan ini di akhir dari thaharah. Kenapa? Karena jadi yang awal itu untuk laki-laki dan perempuan. Sekarang khusus untuk perempuan saja. Tentu dalam pembahasan ini ibu-ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sebenarnya ini boleh dikatakan sangat pelik juga pembahasannya. Bahkan bukan hanya saya, Bu, sekelas imam besar, imam mujtahid sekalipun, seperti Imam Ahmad bin Hanbal itu sampai bertahun-tahun baru paham tentang fikih haid atau fikih darah, itu bertahun-tahun. Sekelas beliau yang sudah dapat gelar imam mujtahid, apalagi saya gitu ya, yang bukan siapa-siapa ini. Makanya nanti untuk sore hari ini mungkin barangkali saya tidak akan menjelaskan secara pelik gitu ya, karena nanti khususnya dalam mazhab kita itu ada 2 metode dalam menentukan apakah ini haid, apakah ini istihadah, seperti itu. Dan saya melihat ada kemaslahatan di sana, dan saya ngambil yang enak-enak aja gitu ya. Ambil yang mudah-mudah aja, yang gampang. Istilah yang gampang ini sudah bisa jadi kunci bagi kita untuk menentukan nanti ke depannya. Jadi para ummahat sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang darah ya, fikih darah. Tentu dalam hal ini darah yang keluar, mohon maaf kata, dari farji perempuan, Bu ya. Bukan keluar dari mulutnya, dari hidungnya. Ini laki-laki pun juga ada kan gitu. Keluar ketika di luka gitu terus keluar darah, bukan. Itu pembahasan kita. Itu sudah dijelaskan di bab najis. Kalau masih ingat, termasuk najis itu adalah darah. Tapi ini kita mau yang khusus lagi, yang mau spesifik lagi, tentu yang keluar dari farji perempuan. Mohon maaf kata ya. Saya menggunakan bahasa Arab karena kayaknya lebih santun gitu ya, daripada menggunakan bahasa Indo seperti itu. Jadi setidaknya ada 3 gitu ya. Ada 3 yang darah yang keluar itu. Yang pertama tentu darah haid. Lalu yang kedua darah nifas. Lalu yang ketiga darah istihadah. Nah, ini kita setidaknya tahu dulu apa definisi dari 3 darah ini. Kita tahu definisinya apa dari 3 ini. Nanti setelah itu kita akan jelaskan berapa masa keluar dari 3 ini. Yang pertama haid. Apa itu haid? Haid itu adalah darah yang dia keluarnya dari pangkal rahim. Darah yang dia keluarnya
dari pangkal rahim. Biasanya dalam ilmu medis pangkal rahim itu dikenal dengan endometrium. Betul Bu Bidan? Nah, endometrium. Jadi logonya dia itu dari endometrium atau pangkal rahim dalam kondisi normal pada waktu-waktu tertentu. Dalam kondisi normal pada waktu-waktu tertentu. Jadi ketika kita katakan darah haid itu keluarnya dalam kondisi normal, artinya ketika seorang perempuan keluar darah tersebut itu tidak menandakan bahwasanya dia sedang sakit. Berarti menunjukkan bahkan ini tanda seorang perempuan sehat ya, tanda seorang perempuan itu subur. Bahkan dikisahkan di dalam kitab Hasyiah Baijuri itu ada seorang budak perempuan yang dimana dia tidak mengalami darah haid selama bertahun-tahun. Itu Bu dianggap aib. Artinya apa? Artinya harganya itu jatuh. Misalnya anggap aja harganya 100 juta misalnya, ketika mengalami yang seperti itu harganya mungkin 50 juta ya gitu ya, kurang. Jadi ketika seorang perempuan itu keluar, bukan mengeluh gitu ya, bukan menganggap itu adalah suatu musibah, tidak, akan tapi menganggap itu adalah suatu kesyukuran yang Allah berikan kepada seorang perempuan. Kenapa? Karena memang keluarnya itu memang dalam bentuk kondisi normal, dengan catatan tadi pada waktu-waktu yang khusus atau yang tertentu seperti itu. Itu yang pertama, darah haid. Lalu yang kedua, darah nifas. Nah, kalau darah nifas ini apa? Darah nifas itu adalah darah yang dia keluar setelah masa persalinan. Darah yang keluar setelah masa persalinan. Meskipun yang keluar itu dalam bentuk segumpal darah ataupun segumpal daging. Jadi kalau seandainya ada, ya misalnya nih kita nggak mau, tapi contohnya kalau ada yang keguguran, yang dimana keluarnya dalam bentuk segumpal darah, mudghah atau alaqah, segumpal daging atau segumpal darah, lalu setelah itu diiringi dengan darah, maka ini juga dinamakan darah nifas. Intinya adalah darah yang dia keluarnya setelah masa persalinan alias ketika rahim kosong. Itu nifas. Adapun istihadhah. Nah, ini yang ketiga, istihadhah. Apa itu istihadhah? Kalau istihadhah itu adalah darah ad-dam, darah yang al-khariju, yang dia keluarnya dari mana? Yang dia keluarnya dari leher rahim. Leher rahim dalam ilmu medisnya dikenal dengan apa namanya? Cervix kan ya? Cervix. Makanya ada namanya kanker cervix. Nah, gitu ya. Cervix yang keluarnya di luar masa haid atau di masa nifas. Keluarnya di luar masa haid dan nifas disebabkan karena penyakit. Jadi itu yang membedakan antara istihadhah, haid, dan begitu juga nifas. Jadi istihadhah itu lebih kepada penyakit. Dari keluarnya sudah beda. Kalau haid tadi kan dari endometrium yang kita sebut tadi. Kalau istihadhah dia keluarnya dari cervix. Dan ketika dia keluar bukan menunjukkan kondisi normal pada seorang perempuan, akan tapi justru lebih menunjukkan kepada penyakit. Pada penyakit. Nanti konsekuensi hukum berkaitan dengan tiga ini, kalau haid dan nifas, maka dia dianggap berhadas besar. Dianggap berhadas besar. Karena dianggap berhadas besar, maka dia tidak boleh seperti sholat, puasa, ya kan? Sholat, puasa, istimta, berhubungan, dan yang lainnya. Tapi kalau istihadhah enggak, Bu. Istihadhah tidak. Istihadhah itu seperti kondisi normal, cuman nanti dia kita katakan seperti orang yang kena penyakit daimul hadas. Hadasnya berterus-terusan. Kalau nggak salah ini sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya seperti itu. Lalu masanya kapan saja? Masa ya. Pertama masa haid. Yang kedua masa suci. Yang ketiga masa nifas.
Kalau istihadah intinya bukan dari 3 ini. Karena kan tadi kita sudah katakan istihadah itu darah yang keluar bukan pada masa haid dan juga bukan pada masa nifas. Jadi kita tahu dulu kapan masa dari haid dan juga kapan nifas dan begitu juga suci. Nah, jadi saya tulis di sini minimalnya, lalu umumnya, lalu maksimalnya. Begitu juga dengan suci, minimal, umum, maksimal. Lalu nifas, minimal, umum, maksimal. Oke. Di dalam kitab Safinatun Najah, Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami itu menyebutkan ya masa-masa dari haid, begitu juga suci dan juga nifas. Adapun minimal seorang perempuan itu dikatakan telah mengeluarkan darah haid itu setidaknya 1 hari 1 malam, sehari semalam aja lah bahasanya, sehari semalam. Alias kalau kita pakai jam hitungannya maka 24 jam. Hitungannya 24 jam. Ini minimalnya. Jadi kalau sudah lebih daripada masa itu, maka ini dinamakan darah haid. Nanti kalau dia kurang, nanti akan kita jelaskan lagi. Tapi nggak apa-apa saya jelaskan sekarang. Kalau dia kurang dari 24 jam, maka itu bukan darah haid. Melainkan itu adalah darah istihadah nanti. Itu minimalnya. Adapun umumnya seorang perempuan itu kalau enggak 6 atau 7 hari, betul Bu ya? Memang normalnya gitu, Indonesia gitu juga kan? Aku Indonesia gitu juga, 6 atau 7 hari. Ini memang normalnya seperti itu. Adapun maksimalnya berapa lama Ustadz? Maksimalnya adalah 15 hari. Tentunya dalam menentukan seperti ini minimal sehari semalam 24 jam, umumnya 6 atau 7 hari, maksimal 15 hari. Ini merupakan istiqra atau tatabuknya Imam Syafi'i. Istilah bahasa kitanya observasi wanita-wanita di zaman itu, mendapati kalau minimal itu sehari semalam, umumnya itu 6 atau 7 hari, maksimalnya 15 hari. Oke, pelan-pelan Bu ya. Nah, itu haid. Sekarang masa sucinya lagi. Kapan minimalnya? Karena sekarang kita pakai hitungan normal dalam 1 bulan. Itu kan normalnya 1 bulan tuh 30 hari Bu ya. Normalnya 1 bulan tuh 30 hari. Dan hampir kebanyakan perempuan itu setiap sebulan sekali itu keluar darah haid. Ya kan, maka kita pakai sebulan itu. Yang normalnya adalah 30 hari. Jadi kalau 1 bulan sama dengan 30 hari, maksimal haid 15 hari, berarti minimalnya berapa lama? 15 hari. Minimal 15 hari. Umumnya berapa lama? Kita lihat di sini. Kalau seorang perempuan haidnya selama 6 hari, berarti sucinya berapa lama? Kurang aja 30 kurang 6, 24. Kalau 7 23 kan, 23 atau 24 hari. Betul ya? Oke. Kalau maksimalnya bagaimana? Apakah kita bilang 29 hari? Apakah kita bilang maksimal 29 hari? Tidak. Kalau maksimalnya nggak nentu. Nggak terbatas lah bahasanya, tidak terbatas. Tidak terbatas. Bisa jadi masa sucinya itu 2 bulan lamanya, ya kan? Bisa jadi 1 bulan full, 2 bulan full, 6 bulan full, atau sama sekali tidak haid, alias suci terus-terusan. Dan bahkan kita mendapati salah seorang perempuan yang tidak pernah sama sekali selama-lamanya mengeluarkan darah haid. Siapakah dia? Siapa? Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra, yang dimana diriwayatkan tidak pernah sama sekali mengeluarkan darah haid.
Nah, jadi gitu, kalau kita berbicara maksimal masa suci, maka kita bilang tidak terbatas. Jadi jangan patokannya lagi pakai bulan. Kalau minimal umum masih bisa kita analogikan, kita hitung-hitungan. Tapi kalau maksimal suci itu enggak. Karena seorang perempuan satu dengan perempuan yang lain kan berbeda-beda tuh kondisinya ya. Ada yang lancar, ada yang tidak lancar, seperti itu Bu ya. Oke, haid, suci, lalu nifas. Minimalnya berapa lama? Minimalnya adalah sebentar saja. Minimal sebentar saja. Artinya ketika keluar dedek bayi itu, terus muncul darah, setelah itu nggak muncul lagi. Itu sebentar namanya. Nah, sebentar tuh seperti itu. Lalu umumnya berapa lama? Berapa lama umumnya, Bu? Biasanya berapa lama umumnya perempuan tuh mengalami nifas? Berapa, Bu? Yang sudah menikah ini berapa lama? 40 hari kan? Iya. Makanya istilah orang kampung kita itu ada istilahnya 40. Iya, Bu? Ada istilah orang kampung kita 40 kan? Bagi perempuan-perempuan tuh tak boleh ngapa gitu ya. 40 hari. Maksimalnya berapa lama? Maksimalnya adalah 60 hari. Nah, inilah masa dari haid. Lalu yang kedua masa dari suci. Lalu yang ketiga masa dari nifas. Nanti dari sini kita akan mengetahui setidaknya kapan perempuan itu dikatakan haid, kapan dia dikatakan istihadhah. Rumus yang sudah saya kasih ini, Bu, kita ke sini dulu, ke haid atau ke suci ya. Rumus yang sudah saya kasih seperti ini bukan berarti nanti Ibu pahami, jangan Ibu pahami, kalau seorang perempuan dia keluar darah selama 20 hari, berarti nanti cara menghitungnya 15-nya haid, 5 harinya istihadhah. Nggak seperti itu. Nggak seperti itu nanti. Nanti ada lagi pembahasannya. Ini saya kasih rumus globalnya dulu. Nanti jangan Ibu pahami ya. Misalnya tadi nih, yang ini tadi maksimal tadi. Misalnya ada perempuan yang keluar selama 20 hari. Oh, berarti nanti Ustadz 15-nya haid, 5-nya istihadhah. Apakah seperti itu? Enggak. Enggak seperti itu rumusnya. Nanti akan kita jelaskan. Sampai di sini, Bu, bisa dipahami ya? Oke, sekarang mungkin bisa Ibu catat ya. Bagaimana ketentuan atau syarat-syarat darah haid itu? Bagaimana ketentuan atau syarat-syarat dari darah haid? Jadi apa yang pertama? Yang pertama, atau ini boleh kita katakan kaidah umum lah ya, atau rumus secara umumnya. Biar kita bisa menghukumi ini haid atau bukan. Apa rumus yang pertama? Yang pertama, darah keluar di usia minimal 9 tahun kurang 16 hari. Saya ulangi lagi, darah yang keluar itu di usia minimal 9 tahun kurang 16 hari. Jadi, ini tentu darah yang pertama kali keluar, Bu ya. Darah yang pertama kali yang keluar yang akan menunjukkan seorang perempuan ini dia sudah balik atau belum. Ya, sudah balik atau belum. Jadi minimalnya keluar di usia 9 tahun kurang 16 hari. Jadi kalau ada darah yang keluar masih pada masa itu 9 tahun pas, 9 tahun kurang sehari, kurang 5 hari, kurang sepekan, kurang 10 hari, maka itu dianggap darah haid. Kalau dianggap darah haid, berarti dia sudah baligh. Mafhumnya, kalau darah itu keluar misalnya 9 tahun kurang 20 hari, maka itu bukan darah haid. Langsung hukumi itu darah fasad atau darah rusak. Darah fasad atau darah rusak. Ustadz, saya punya anak tetangga, anak tetangga. Ya, dia tidak mengalami darah haid. 9 tahun tak keluar, 10 tak keluar, 11 tak keluar, 14 tak keluar, 15 juga tak keluar. Jadi macam mana menghukumi itu? Budak tuh dihukumi balik atau tidak? Kalau seperti ini keadaannya, maka cara menghukuminya ketika si perempuan tersebut
Kita genapkan umurnya 15 tahun. 15 tahun. Ustaz, tapi kan 15 tahun ini kan belum keluar darah haid. Nanti laki-laki gitu juga, Bu ya, sama dengan laki-laki. Tidak keluar darah haid, tapi laki-laki tentu ini ya, tentu bukan haid ceritanya. Tapi ya apa namanya? Ihtilam bahasa kita atau mimpi ya kalau bahasa kitanya. Ustaz, tapi kan 15 tahun ini belum juga keluar darah haid. Iya, meskipun belum keluar darah haid, tetap ketika genap 15 tahun itu dihukumi baligh. Makanya kalau ibu masih ingat, saya pernah bahas pada pertemuan sebelumnya, saya pernah bilang ke ibu, kalau lahir anak, apa namanya saya bilang tuh, cari atau apa saya bahasnya kemarin tuh ya, cari tanggal lahir hijriahnya, ya kan? Saya bilang seperti itu. Memudahkan nanti itu, Bu. Jadi kita tak tahu ya entah macam mana nanti, entah kita, anak kita, entah anak orang gitu kan. Tak kunjung-kunjung keluar darah haid. Kita bingung macam mana cara menghukuminya. Itu 15 tahun genap tapi dengan hitungan hijriyah, bukan komari ya. Meskipun di catatan pemerintahan akte dengan menggunakan Masehi, kita selipkanlah gitu ya, dicatat entah di HP atau entah di buku khusus kelahiran anak tahun hijriyah. Itu yang pertama tadi. Apa yang pertama tadi, Bu? Darah keluar minimal, umur minimal 9 tahun kurang 16 hari. Pertama. Lalu yang kedua, darah yang keluar tidak boleh kurang 24 jam. Darah yang keluar tidak boleh keluar ya. Darah yang keluar tidak boleh kurang dari 24 jam. Jadi kan seperti ini, Bu. Darah haid itu kan tidak apa istilahnya ya, tidak terus-menerus keluar kan? Betul nggak? Kadang hari pertama tuh hanya bercak aja, ya kan? Hanya bentuk flek aja, atau mungkin keluarnya itu hari itu cuma 2 jam, cuma besoknya 4 jam. Intinya seperti itu, Bu ya. Dulu saya masih ingat pengalaman waktu kita diskusi atau muzakarah istilah kita sama kawan-kawan Sudan tuh. Karena semua laki-laki, Bu ya, bukan tak ada perempuan di sana, semuanya laki-laki. Ketika kita membahas darah perempuan itu ada yang terus-menerus, ada yang terputus-putus. Ada yang tidak keluarnya terus-menerus. Waktu itu kita nggak punya gambaran tuh, Bu. Apa maksudnya ya? Darah yang terputus atau yang keluarnya tidak terus-menerus. Saya baru tahu tuh ya ketika sudah menikah. Gitu ya. Oh, rupanya perempuan itu tak serta-merta hari itu langsung keluar, ya kan? Entah hari itu hanya bentuk flek aja atau macam mana kan seperti itu. Intinya, darah tidak boleh kurang dari 24 jam, mau itu pada hari itu, artinya darah itu terus-menerus keluar, atau ketika darah terputus. Artinya gini, kan kita sudah tahu tuh rumusan minimal, umum sama maksimal. Jadi kalau kita totalkan semuanya, kok kurang dari 24 jam, maka ini semuanya istihadah. Saya contohkan misalnya ya. Misalnya hari pertama keluar 2 jam. Hari pertama. Hari kedua 3 jam. Hari keempat 3 jam. Hari keempat pula, hari ketiganya. Hari ketiga 3 jam. Hari keempat 2 jam. Hari kelima berapa misalnya, Bu? 2 jam misalnya ya. Misalnya nih, ini suci semuanya setelah itu. Nggak ada lagi keluar. Maka tinggal totalkan aja nih. Apakah ini haid atau tidak selama 5 hari ini, apakah haid atau tidak. Totalkan 2 tambah 3 5, 5 tambah 3 8, 8 tambah 2 10, 10 tambah 2 12. Berarti kurang dari 24 jam. Kalau kurang dari 24 jam, maka 5 hari ini langsung kita hukumi dia istihadah. Rumusan yang kedua. Apa rumusan yang kedua tadi, Bu? Darah
Gimana tadi? Darah tidak boleh kurang dari 24 jam. Yang ketiga. Apa yang ketiga? Yang ketiga, darah keluar tidak boleh lebih 15 hari. Darah tidak boleh keluar melebihi dari 15 hari. Nah, jadi gitu kaedahnya, Bu ya. Jadi intinya, kalau darah itu keluarnya masih dalam rentan waktu 15 hari, itu masih haid, Bu. Jadi Bu jangan khawatir. Misalnya, padahal bulan kemarin kan cuma 7 hari, kok sekarang 14 hari? Nah, biasanya kan sering kayak gitu tuh. Bulan-bulan kemarin cuma segini, kok sekarang kok lama jadi 14 hari? Udah. Karena masih dalam rentan waktu 15 hari ya, masih dalam rentan waktu 15 hari, maka itu dihukumi haid, masih dihukumi haid. Cuman nanti kalau lebih sebagaimana yang saya contohkan tadi, maka ada di sana istihadah. Cuman sekembali lagi saya katakan, tidak serta-merta kita simpulkan, misal 20 hari keluar misalnya, tidak serta-merta kita katakan 15 harinya haid, 5 harinya istihadah. Tak serta-merta kita hukumi seperti itu. Intinya kita tahu dulu nih, maksimal 15 hari. Kalau lebih maka dia istihadah. Itu ketentuan yang nomor 3. Lalu yang keempat. Apa yang keempat? Yang keempat, jedah suci antara 2 siklus haid. Ya. Jedah suci antara 2 siklus haid tidak boleh kurang dari 15 hari. Saya ulangi lagi. Jedah suci di antara 2 siklus haid tidak boleh kurang dari 15 hari. Kalau kurang dari 15 hari, misalnya suci baru 12 hari. Hari ke-13 keluar darah, maka itu belum dihukumi darah haid. Kenapa? Tadi jedah suci antara 2, ingat, antara 2 siklus haid itu tidak boleh kurang dari 15 hari. Apa tuh? Oke ya. Gini Bu, saya jelaskan ya. Tadi dibilang jedah suci antara 2 siklus haid. Ini haid pertama, ya kan? Ini suci, ini haid. Ini yang kita maksudkan tadi, jedah suci antara 2 siklus haid. Haid yang pertama sama haid yang kedua. Itu tidak boleh tadi kurang dari 15 hari. Kenapa 15 hari Ustadz? Karena minimal suci. Berapa minimalnya? 15 hari. Minimal suci 15 hari. Kalau kurang berarti belum menyempurnakan masa suci. Makanya nanti berlaku hukum kaidah istihadah penyempurna masa suci. Nanti akan kita jelaskan. Intinya kita pahami dulu ya, jedah suci antara 2 siklus haid. Haid yang pertama sama haid yang kedua. Kenapa perlu saya jelaskan seperti itu? Perlu saya tekankan seperti itu? Karena kalau ada jedah suci bukan antara 2 siklus haid, itu nggak disyaratkan minimal 15 hari. Nggak disyaratkan minimal 15 hari. Misalnya gini, saya contohkan. Ya, ini nifas. Ini suci. Janganlah nifas. Ini haid. Ini suci. Ini nifas. Oke. Karena gini Bu, nanti Bu bidan pasti akan bantah saya nih. Kenapa? Gini, saya sebutkan nih. Dalam mazhab Syafi'i, dan ini pendapat yang kuat, bahwasanya perempuan hamil haid. Betul Bu? Tak kan? Tidak kan? Mungkin tak ada tak? Ada tak perempuan hamil tuh haid? Ada. Ada Bu bidan, ada Bu bidan. Saya nanya Bu bidan nih, ada tak? Misalnya dari 10 perempuan nih, 1 dari 10 ada yang gitu. Ada, Kiki. Ada kan pengakuannya?
Ya, anggap aja nih dari 100%, 1%-nya ada gitu ya. 99-nya tidak. Tapi yang kita ambil yang ada sekarang nih. Nah, kita ambil yang sekarang ada. Jadi dia kebiasaannya, misalnya kebiasaannya itu 7 hari. Ya. Lalu setelah itu suci 2 hari. Setelah 2 hari berarti 9 hari kemudian ya, dari selesai haid sama sucinya keluar bayi. Ya, dia melahirkan. Ketika melahirkan muncul keluar darah nifas di sini, keluar darah nifas. Sekarang saya tanya, jeda jeda sucinya berapa lama? Tuh, jeda sucinya berapa itu? Cuman 2. Tadi kan saya bilang 15 hari minimal. Tapi di sini kok cuman 2? Apakah menabrak kaidah umum? Tidak. Karena yang dikatakan minimal 15 hari itu jika jedahnya di antara 2 siklus haid nih. 2 siklus haid, gini, haid sama haid. Tapi kalau di jedahnya antara haid sama suci, haid dengan nifas, maka tidak disyaratkan minimal 15 hari. Bisa jadi 2 hari setelah itu lahir, bisa jadi 3 hari setelah itu lahir, atau mungkin selesai haid, lalu setelah itu melahirkan. Makanya saya tekankan tadi, 15 itu kalau jedahnya antara 2 siklus haid. Jadi ada berapa tuh, Bu? Ada 4. 3 atau 4? 4. Coba kita murojaah dulu. Apa yang pertama tadi? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Oke, mungkin tambahkan yang kelima, darah tidak boleh lebih dari 60 hari dalam pembahasan nifas. Ya, dalam nifas, darah tidak boleh keluar dari 60 hari. Thayyib. Nah, itu pembahasan seputar tentang kaidah menentukan dia haid atau tidak. Secara umumnya seperti itu. Sekarang kita akan membahas tentang sifat-sifat darah haid. Sifat-sifat darah haid. Jadi dalam hal ini yang akan kita bahas itu sifat dari segi warna. Lalu yang kedua dari segi kekentalan. Lalu yang ketiga dari segi bau. Jadi gitu ya. Jadi sifat darah ini yang akan kita bahas, yang pertama segi warna, yang kedua kekentalan, lalu yang ketiga dari segi bau. Berbicara tentang warna, dia dikatakan darah haid itu setidaknya ada 5 warna. 5 warna ini masih dikatakan haid dengan catatan kalau masih berada pada fase haid. Apa 5 sifat warna ini, Ustadz? Yang pertama saya sebutkan dari tingkat yang tinggi dulu. Yang pertama itu hitam kemerahan. Ini yang paling kuat. Sifat yang pertama hitam kemerahan. Lalu apa yang kedua? Yang kedua merah. Yang ketiga pirang. Ya, pirang agak kecoklatan lah gitu ya. Lalu yang keempat kuning, yang kelima keruh. Yang keempat kuning, lalu yang kelima keruh. Jadi ada berapa sifat darah itu, Bu? 5. Pertama hitam kemerahan, yang kedua merah, yang ketiga pirang di sini kecoklatan lah, yang keempat kuning, lalu yang kelima keruh. Makanya nanti ibu atau ustazah misalnya ada flek gitu ya, ada bercak darah, biasanya warnanya kalau nggak kuning keruh gitu kan ya, kuning atau keruh, dan kita bingung ini apalah namanya ya. Kalau dia sudah melewati kaedah ini atau yang 4 atau yang 5 poin yang saya sampaikan tadi, maka dia haid. Misalnya tuh setelah selesai sempurna masa suci 15 hari, misalnya di hari yang ke-20 kok ada bercak, kok ada fleknya tuh bahkan sampai 3 hari, ya udah kita simpulkan bahwasanya itu adalah haid. Kenapa? Karena kaidahnya sudah terpenuhi.
yang tadi jeda suci antara dua siklus haid itu sudah melebihi daripada 15 hari. Jadi hitam, merah, pirang kecoklatan, kuning sama keruh itu kita katakan darah haid. Meskipun nanti dalam masalah warna kuning sama warna keruh ini memang ada berselisih paham antara ulama kita. Apakah ini dihukumi haid ataupun dihukumi bukan haid gitu ya. Tapi pendapat yang kuat wallahu alam bahwasanya dia haid. Kenapa demikian? Karena waktu itu pernah ditanya ya, Ibunda Aisyah itu pernah ditanya berkaitan dengan pembalut yang itu kena ada noda berwarna kuning. Maka apa kata Ibunda Aisyah? La ta'jalna hatta taraina al-qissata al-bayda. Artinya apa? Jangan terburu-buru kalian menganggap suci hingga kalian melihat cairan putih. Jadi maksudnya apa? Kalau cairan putih oke, itu bukan darah haid. Tapi kalau pembalutnya berwarna kuning atau keruh, maka itu dikatakan darah haid. Maka hadis inilah yang menjadi landasan ya, yakni ia sudah tidak melihat sama sekali bekas darah pada kapas yang ia letakkan pada bagian luar farji kalau itu bukan berwarna yang sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Jadi kalau kita pengen mengetahui khilaf antara ulama kita berkaitan dengan warna kuning atau warna keruh, itu setidaknya Bu ada 3 pendapat masalah ini. Pendapat pertama mengatakan itu haid tadi yang saya bawakan dari hadis Ibunda Aisyah. Ini pendapat yang kuat atau pendapat muktamad dalam mazhab kita. Lalu yang kedua ini juga ada sebagian ulama kita yang mengatakan bahwasanya itu bukan darah haid. Kalau yang keluarnya tadi flek dalam warna kuning atau keruh, mengatakan ini bukan haid. Dan ulama Syafi'iyah pun juga mengatakan demikian. Karena kenapa? Karena berangkat dari hadis yang dibawakan oleh Ummu Atiyah, yang artinya kurang lebih kami dahulu tidak menganggap cairan kuning dan keruh itu sebagai apapun setelah suci dari haid. Nah, inilah yang menjadi landasan oleh sebagian fuqaha kita bahwasanya kuning dengan keruh itu bukan darah haid. Lalu yang ketiga, ini yang diperinci. Kapan dikatakan haid? Bila dia keluarnya itu di masa haid, artinya bersambung dengan haid. Misalnya nih, dari hari 1 sampai hari ke-7 misalnya warnanya hitam. Ya, 8 sampai 10 misalnya merah. Biasanya gitu kan, kalau semakin mau suci itu kan sudah mulai lemah kan warnanya. 11 sampai 14 misalnya kuning atau keruh. Maka kalau dia masih menyambung dengan darah haid sebelumnya, maka dia haid. Tetapi kalau dia keluarnya setelah suci di selain masa haid, maka dia bukan haid. Seperti itu. Para umat sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang darah yang terputus-putus. Ya, darah yang terputus-putus. Jadi maksudnya bagaimana Ustadz? Jadi maksudnya misalnya nih, seorang perempuan pada bulan itu keluar darah haidnya selama 11 hari misalnya ya, selama 11 hari. Yang dimana 4 hari pertama itu keluar darah. Ya, 5, 6, 7-nya suci. Lalu 8, 9, 10, 11-nya itu keluar darah lagi. Saya tulis aja lah ya, biar enak di sini. Padahal ya, mungkin sebelumnya itu darahnya menyambung terus. Tapi pada bulan itu darahnya terputus-putus. Atau mungkin barangkali ada sebagian perempuan itu yang tidak normal, pada bulan-bulan sebelumnya darahnya terputus-putus. Misalnya dari hari 1 sampai 5 keluar darah ya, darah. Lalu hari ke-6 sampai 8 nggak keluar lagi darah, ya kan? Suci. Dari hari ke-9 sampai ke-11 misalnya keluar lagi darah. Seperti itu ya.
Karena ini kan masih dalam rentan waktu 15 hari kan. Ini kan tentu kita katakan ini haid juga haid. Betul Bu ya? Karena tadi maksimalnya berapa? 15 hari, tapi ini masih keluar 11. Masih dalam rentan waktu maksimal haid. Maka ini darah haid, lalu ini darah haid. Ini kan suci ya, secara zahirnya suci, betul nggak? Cuman apakah yang masa jedah ini atau masa suci ini kita hukumi dia suci atau kita hukumi dia haid? Itu yang jadi masalah. Betul Bu? Bisa dipahami gambar permasalahannya. Ya, 5 harinya keluar darah. Ya kan? Dia terputus. 6, 7, 8 suci. Lalu 9, 10, 11 keluar lagi darah. Tentu yang 1, 5 ini kan positif darah. Ya. Lalu 9 sama 11 itu pun juga positif darah. Kenapa demikian? Karena masih dalam rentan waktu 15 hari. Cuman yang jadi problemnya itu yang di sini. 6 sama 8. Secara zahirnya oke, memang tidak keluar darah. Cuman apakah yang tidak keluar darah itu kita hukumi suci atau kita hukumi haid? Karena nanti ada konsekuensinya, betul nggak Bu? Ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya kalau kita bilang itu suci, mandi, betul nggak? Sholat, ya kan? Kalau bulan Ramadan, puasa, boleh masuk masjid, boleh baca Quran. Konsekuensi kalau kita bilang selama 3 hari ini suci. Tapi kalau kita bilang itu bukan suci, tapi kita bilang itu haid, masih haid, maka ada konsekuensi selanjutnya. Walaupun selama 3 hari ini tak keluar nih kan ya, selama 3 hari ini tidak keluar, tapi kita ikutkan itu hukum haid. Berarti apa konsekuensinya? Konsekuensinya dia tak sembahyang, dia tak mandi, tak sembahyang, juga tak puasa. Betul tak? Dan nanti ada konsekuensi lagi dalam masalah ini. Misalnya oke lah kita bilang ini haid, bilang haid. Ya kita bilang haid. Rupanya dari 6, 8, 9, 10, 11 itu rupanya nggak keluar lagi darah haid. Ya, nggak keluar lagi darah haid. Berarti apa konsekuensinya nanti? Yang selama ini, yang ini nanti wajib dia mengqadha sholat yang pernah dia tinggalkan, puasa yang pernah dia tinggalkan. Kenapa? Karena di sebelahnya dia nggak keluar darah haid. Bisa di ini Bu. Cuman sekarang Ustadz, kira-kira bagaimana kita ngikuti yang mana kan gitu? Iya Bu, betul tak? Kita ikuti, saya tanya ibu aja lah, saya ikut ibu aja lah. Ya, saya ikut ibu aja, saya tak ikut ulama, saya ikut ibu aja nih. Ibu kira pilih yang mana? Yang selama 3 hari itu, 6, 7, 8 tuh, ibu bilang itu suci atau bilang itu haid? Suci. Tak enak dah. Bu puasa selama 3 hari, bagus lagi haid kan? Tak puasa ibu selama 3 hari dah. Tak masalah deh. Mandi pula lagi kan? Macam mana tuh? Berhati-hatian. Oke, mantap. Tapi kalau kita memang ada 2 qaul dalam masalah ini, cuman pendapat saya bilang pendapat muktamad dalam mazhab kita, yang 3 darah yang tak keluar, 3 hari yang darah tak keluar itu, dia kita ikutkan ke hukum haid. Kita ikutkan ke hukum haid seperti itu. Tapi kalau memang mau memilih mengatakan itu suci pun juga nggak masalah, gitu ya. Kalau kita bilang suci berarti nanti selama 3 hari ini ya kita awalnya mandi, lalu nanti setelah itu kita sholat, gitu ya. Lalu setelah itu kita berpuasa. Kalau kita pengen bilang bahwasanya itu adalah suci. Tapi kalau kita pengen bilang itu adalah haid pun juga tidak masalah. Oke. Lalu yang jadi problemnya itu apa, Bu? Yang jadi problemnya itu ya, yang keluar darah terputus-putus itu, apakah kita boleh mengacu dengan kebiasaan sebelumnya? Paham nggak maksudnya? Apakah boleh nggak kita itu mengacu dengan kebiasaan bulan-bulan sebelumnya? Artinya gini, kita ini bukan, saya tak bilang pasti lah ya.
ada kemungkinan besar keluarnya itu percis dengan bulan sebelumnya. Misalnya bulan sebelumnya nih bahkan sudah dari 5 sampai 6 bulan yang lalu seperti ini keluarnya. 1, 5 haid, 6, 7, 8 suci, 9, 10, 11 haid. Pertanyaannya, apakah boleh pada bulan tersebut atau pada bulan ini kita mengacu dengan kebiasaan sebelumnya? Mengacu dengan bulan sebelumnya, berarti kalau kita mengacu dengan bulan sebelumnya, ya udah. Berarti kalau selama 5 hari ini 5 hari pasti keluar darah haid kan gitu nanti kan, karena mengacu dengan bulan sebelumnya. Berarti 5 hari ini haid. 6, 7, 8 itu tidak akan keluar darah haid. 9, 10, 11 itu akan keluar lagi darah haid. Apakah boleh mengacu dengan pendapat yang demikian? Maka ada 2 qaul lagi. Ada 2 pendapat lagi. Pendapat yang pertama disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Imam Nawawi mengatakan bahwasanya dia tidak boleh mengacu dengan kebiasaan sebelumnya. Tidak boleh mengacu dengan darah yang keluar pada bulan sebelumnya. Sehingga kalau kita tidak boleh mengacu dengan kebiasaan sebelumnya, maka ketika di hari yang ke-6, karena zohirnya dia suci kan Bu? Betul nggak? Zohirnya suci, karena zohirnya suci, maka wajib mandi. Zohirnya dia wajib mandi, sholat dan juga dia berpuasa. Meskipun secara zohirnya suci. Karena kenapa demikian? Karena bisa jadi pada bulan itu darahnya tidak terputus, betul nggak Bu? Bisa jadi darahnya itu tidak terputus. Karena kalau seandainya dia tunggu mengikuti kebiasaan dia ya, 6, 7, 8 dia nggak mandi gitu kan, dia nggak sholat, dia nggak puasa, tahu-taunya di hari yang ke-9 keluar masih suci. 10 pun juga masih suci, 11 pun juga masih suci. Tentu nanti ribet. Betul nggak Bu? Tentu ribet, harus mengqadha tuh sholat yang dia tinggalkan di jedah masa suci. Itu pendapat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Kalau Imam Rafi'i, ini Imam Rafi'i termasuk salah satu ulama besar dalam mazhab kita, mengatakan boleh mengacu dengan kebiasaan sebelumnya. Boleh mengacu dengan kebiasaan sebelumnya. Sehingga apa yang terjadi, ini kalau seandainya nih Bu ya, kalau seandainya kita katakan bahwasanya ini kita ngambil pendapat yang kuat bahwasanya ini adalah haid ya. Imam Rafi'i bilang bahwasanya dia boleh mengacu dengan bulan sebelumnya. Ya Bu ya, dia boleh mengacu dengan bulan sebelumnya. Artinya apa? Artinya dia boleh menunggu di sini. Dia tidak mandi, dia tidak sholat, dia tidak berpuasa. Karena tadi kita boleh, kata beliau, mengacu dengan kebiasaan sebelumnya. Tapi nanti kalau ini suci, ya udah tetap di qadha, tetap mandi, qadha puasa ataupun juga qadha sholat. Kira-kira mana Bu dari 2 ini yang enak Bu? Jadi Imam Nawawi bilang tak usah mengacu, tak boleh mengacu. Karena bisa jadi nanti pada bulan ini siklusnya itu beda lagi. Meskipun 6 bulan itu sama saja, bisa jadi pada bulan ini Allah kasih keluar darah dalam keadaan normal. Bisa jadi kan Bu ya? Seperti itu. Atau memilih pendapat dari Imam Rafi'i, boleh mengacu dengan kebiasaan sebelumnya. Mungkin ini saya pulangkan aja kepada ibu-ibu sekalian. Cuman dalam hal ini saya katakan kalau memang seandainya memang terbiasa dengan keadaan seperti ini dan ibu yakin bahwasanya pada bulan itu akan seperti itu juga ya dengan sebelumnya, maka silahkan mengacu dengan kebiasaan sebelumnya. Kebiasaan sebelumnya. Sampai di sini dapat poinnya Bu. Ini kita belum bahas masalah istihadhah lagi nih. Lah jam 5:30. Lanjut tidak Bu? Tidak kayak mungkin lain nampak Karena agak lama Bang. Jadi udah. Mungkin di sini dulu. Nanti insya Allah pada pekan yang akan datang kita akan menjelaskan macam-macam istihadhah.
sama pembahasan yang diharamkan bagi perempuan ketika dia haid dan nifas. Wallahu alam.